Halo semuanya, nah kembali lagi nih bersama saya di channel ini. Seperti biasa kita akan membahas suatu produk yang sangat menarik nih, yaitu sebuah controller auto tartil dengan fitur-fitur canggih yang akan membuat ibadah harian Anda menjadi lebih lancar dan nyaman. Pertama-tama, mari kita bahas tentang tampilan fisiknya. Bisa dilihat di bagian atas ada sebuah LCD 20x4 ya, yang tergolong luas dan jelas. Anda dapat dengan mudah melihat informasi yang dibutuhkan tanpa harus bersusah payah mencarinya. Dengan menggunakan LCD ini, Anda juga dapat melihat berbagai informasi yang sudah Anda atur. Dengan LCD ini juga Anda dapat dengan mudah melihat informasi yang Anda butuhkan mengenai auto tartilnya. Seperti itu. Salah satu yang membuat controller ini begitu istimewa adalah kemampuannya untuk dikonfigurasi secara nirkable melalui aplikasi Android yang tentunya tersedia secara gratis di Play Store. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur semua pengaturan dengan mudah, bahkan dari jarak yang jauh. Aplikasi ini memberikan Anda kontrol penuh atas berbagai fitur. Misalnya, Anda dapat mengatur set ibadah yang memungkinkan Anda menyesuaikan waktu tartil sesuai dengan jadwal harian Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan durasi tartil, interval antara tartil, dan pilihan surat yang dibacakan. Tak hanya itu juga, Anda juga dapat mengatur jam, lokasi, dan jadwal tartil dengan mudah melalui aplikasi ini. Fitur-fitur ini membantu Anda memastikan tartil berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan Anda. Controller ini juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti set murotal dan set tarhim, yang semuanya dapat dengan mudah diatur melalui aplikasi. Nah, di depan Anda merupakan controller dari auto tartil tersebut. Bisa dilihat secara seksama ya, di bagian atas di sini ada 3 buah konektor. Di kiri Anda ada konektor untuk catu daya ya. Anda bisa memberi catu daya AC atau 220 volt yang biasanya itu berupa listrik rumahan yang secara langsung dari PLN seperti itu. Di tengahnya ini ada konektor untuk on off secara otomatis si sound systemnya. Jadi alat ini juga memastikan bahwa Anda dapat menghemat listrik karena akan secara otomatis mematikan dan menyalakan sound system Anda ketika waktu-waktu yang sudah ditentukan saja, seperti pada saat tartil mulai. Nah, nanti alatnya akan berjalan dan setelahnya alatnya akan mematikan sound systemnya seperti itu. Di sampingnya ada jack audio yang dapat Anda hubungkan dengan sound system yang ada di rumah, di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat lainnya tentunya. Oke, kalau kita lihat di bagian sisi yang lainnya, di sini ada fuse. Nah, kalau kita lihat, fuse ini berfungsi sebagai pengaman. Jadi ketika terjadi seperti mati lampu atau tegangan yang tiba-tiba melonjak, itu tidak akan merusak alatnya, melainkan akan memutuskan fuse-nya saja yang dapat kita ganti setelahnya seperti itu. Di sampingnya di sini ada tombol on off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan alatnya tentunya seperti itu. Oke. Nah, alat ini menggunakan casing berbahan plastik ya seperti ini, dan mungkin kokoh juga sih. Nah, untuk bagian ini input tegangan seperti itu kita dapat menghubungkan menggunakan kabel seperti ini nih. Nah, ini tinggal langsung saja dicolokkan dan diberi catu daya, atau kita menyolokkan colokannya ke soket-soket listrik rumah seperti itu. Mungkin kita langsung saja mendemokan atau mencoba alat ini ya. Oke, langsung saja kita akan mencoba mendemokan alat ini. Nah, sebelumnya ada beberapa alat yang kita perlukan untuk melakukan pendemoan dan wiring tentunya. Alat-alat tersebut yaitu kabel yang tadi di awal saya sudah tunjukkan dan audio system. Di sini saya memakai speaker mini untuk percobaan. Nah, untuk pengkabelannya kita bisa langsung colokan saja ini ke konektornya di sebelah kanan. Oke, setelah terkoneksi kita langsung colokan ini ke catu daya. Nah, sudah muncul tulisannya
Selanjutnya kita memerlukan jack audio beserta audio sistemnya. Kita langsung konekkan saja ke sini. Nah, di sini tertera nama ibadah, jam waktu sholat, dan waktu-waktu sholatnya. Mungkin bawaan pabriknya itu tidak sesuai dengan lokasi Anda, maka kita memerlukan suatu aplikasi Android untuk melakukan konfigurasi alat ini. Maka dari itu Anda memerlukan satu smartphone dan aplikasi Aljana Auto Tartil. Oke, cara untuk melakukan konfigurasinya, pertama Anda harus pergi ke WiFi dulu, lalu cari yang Auto Tartil. Bisa dilihat di sini ada Auto Tartil versi 1 seperti itu. Sebentar. Nah, untuk sandinya itu 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, untuk sandinya itu seperti ini. Jika sudah, langsung klik sambungkan saja. Setelahnya sudah terhubung. Jika sudah terhubung, kita langsung kembali saja lalu masuk ke Aljana Auto Tartilnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Aljana Auto Tartil. Di sini ada beberapa menu. Nah, sebelum kita bisa mengakses menu-menu ini, di bagian pojok kanan atas ada logo WiFi. Nah, jika logonya seperti ini, artinya kita belum terhubung pada alatnya. Jika kita yang menghubungkan, kita tinggal klik saja logonya. Nah, sampai berubah menjadi logo WiFi dengan sinyal full seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa menu yang tersedia pada aplikasi Aljana Auto Tartil ini. Ada set ibadah, set jam, set lokasi, penyesuaian jadwal, murotal, set tarhim, dan setting sistem. Tentunya menu-menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti pada set ibadah. Sebelumnya kita sudah melihat kalau di bagian atas ada nama ibadah. Nah, kita bisa melakukan penyetingan nama ibadah melalui aplikasi Android kita. Caranya yaitu tinggal kita ketik saja di sini. Kita misalkan sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah, kita coba saja. Kita klik OK. Maka tampilan di sini akan berubah menjadi sholat Jumat. Begitu pula jika kita mengubah yang lainnya seperti itu, maka akan menyesuaikan. Selanjutnya kita membahas tentang set jam. Set jam ini cukup sederhana. Kalian hanya perlu melakukan satu kali klik pada bagian ini ya. Kita klik saja, maka jam secara otomatis akan berubah jam pada. Nah, untuk yang set jam, kita hanya perlu satu klik saja. Ketika kita klik, maka jam di Auto Tartil kita akan secara otomatis mengikuti yang di handphone. Nah, di sini kita bahas tentang set lokasi. Set lokasi itu fungsinya apa sih? Nah, set lokasi ini fungsinya sebagai patokan jam waktu sholat kita seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat ada time zone 7, 8, 9. Itu sebagai referensi kita, dan untuk latitude dan longitude Anda bisa menyesuaikan saja. Kebetulan ini sudah cocok, waktu di Auto Tartilnya juga sudah benar. Oke, selanjutnya kita bisa cek ada menu murotal. Ketika kita klik, maka akan ada beberapa tampilan seperti ini. Kita bisa menonaktifkan dan menyalakan murotalnya melalui status dan set waktu. Set waktu ini untuk kita menyesuaikan jam berapa kita ingin murotalnya berjalan dan menit keberapa seperti itu. Selanjutnya di sini ada pilihan surah. Suratnya lengkap sampai 114 surat. Langsung coba play saja. Play surat Al-Fatihah. Coba besarkan volumenya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kita lihat di sini ada menu stop juga. Ketika kita klik, murotalnya akan berhenti seperti itu. Nah, kita akan membahas untuk fitur atau menu selanjutnya, yaitu set tarhim. Di sini ada beberapa pengaturan ya tentang MP3 tarhimnya. Ketika imsak kita ingin menyetel surah apa. Nah, misalkan kita ingin coba saja seperti ini. Oke, kita coba atur-atur saja dulu.
Nah, setelah sudah, kita bisa langsung play atau kita off seperti itu untuk mengirimkan data dari smartphone kita menuju controller seperti itu. Oke, untuk di paling terakhir ada setting system. Setting system itu ketika kita ingin seperti settingan tambahan seperti itu, ada aktif buzzer, ada aktif imsak, aktif terbit, aktif duha, auto sleep seperti itu. Nah, auto sleep ini seperti yang Anda lihat bahwa layarnya itu otomatis menjadi redup seperti itu. Jika kita tidak akan, nah, kembali akan terang, bisa dilihat seperti ini. Mungkin keseluruhan fitur sudah kita coba. Di sini juga ada info. Nah, jam sholat ini merupakan jadwal sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai controller auto taktil ini. Jika Anda memiliki kesulitan atau ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui kontak-kontak yang sudah disediakan seperti itu. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.